Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri kajian rutinan sebulan sekali, kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada surat Al-A'la. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini adalah surat Al-A'la. Dinamakan surat Al-A'la diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan Al-A'la adalah ismun min asma'illah, yaitu nama daripada nama-nama Allah Al-Husna. Dan surat Al-A'la ini termasuk Makkiyah. Artinya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jumlah ayatnya ada 19 ayat. Maksud dan kandungan surat Al-A'la yaitu tazkirun nafs, mengingatkan akan kehidupan akhirat serta tidak terlalu mementingkan kehidupan dunia dan lebih mementingkan kehidupan akhirat. Qala Allah Ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la. Maknanya nazzih rabbakal ladzi ala khalqihi natiqan bismihi 'inda dzikrika iyyahu wa ta'zimika lahu. Sucikanlah, bersihkanlah Tuhanmu yang luhur, yang maha tinggi atas makhluknya, dengan mengucapkan atau dengan menyebut namanya ketika engkau mengingatnya dan mengagungkannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yaitu mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya dari hal-hal yang tidak patut dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensucikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tidak
menggunakan nama-nama Allah atau Asmaul Husna untuk nama-nama berhala, untuk nama-nama sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka menamai sesembahan mereka Al-Lat dari kata-kata Al-Ilah atau Allah. Lalu nama tersebut diambil dan dicomot dan diberikan kepada berhala mereka. Mereka memiliki berhala namanya Al-Uzza, yang mana nama tersebut diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Lah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikan namanya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan supaya kita untuk selalu mengingat Allah dengan menyebut namanya, menyebut Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-A'la. Al-A'la itu adalah ismun min asma'illahil husna, salah satu nama daripada nama-nama Allah, salah satu daripada maknanya adalah zat yang paling maha tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluknya. Semua makhluknya ada di bawah Allah Subhanahu wa taala dan Allah berada di atas makhluknya. Qala Allah taala alladzi khalaqa fasawwa. Maknanya alladzi khalaqal insana sawiyan wa adala qamatahu. Dialah yang telah menciptakan manusia sempurna atau secara sempurna, serasi dan tegak lurus. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, terkhusus manusia, dengan penciptaan yang sempurna dan serasi, sehingga antara besar badan manusia dan tingginya serasi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar, dan juga antara ukuran kepala, badan, ukuran tangannya, ukuran kakinya, semuanya serasi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin. Allah taala berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Ini maksudnya adalah yaitu tentang nikmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya, terkhusus manusia, secara sempurna dan serasi. Qala Allah taala walladzi qaddara fahada. Maknanya walladzi qaddaral khalaiqa ajnasaha wa anwa'aha wa sifatiha wa hada kulla makhluqin ila ma yunasibuhu wa yuwaimuhu. Dialah yang telah mentakdirkan semua makhluknya, jenis-jenisnya, macam-macamnya, sifat-sifatnya, dan dia juga yang telah memberi petunjuk kepada semua makhluknya, memberi petunjuk kepada hal-hal yang sesuai bagi mereka dan cocok bagi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluknya, jenis-jenisnya, macam-macamnya dan sifat-sifatnya, itu semuanya setelah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala telah Allah catat dan tulis dalam Lauhul Mahfuz,
sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah mencatat semua takdir makhluknya sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Takdir apa saja, dari mulai jenisnya, macamnya, sifat-sifatnya, baik secara global maupun terperinci, semuanya telah Allah Ta'ala takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah, memberi petunjuk kepada makhluknya. Petunjuk di sini ada dua hal, yaitu petunjuk kepada kebaikan dan keburukan, yang mana di situ adalah irsyad, dan yang kedua adalah petunjuk ilham. Ilham itu adalah naluri yang dimiliki oleh semua makhluk. Naluri yang dimiliki oleh semua makhluk itu adalah bagian daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada makhluknya. Makanya di sini fahada, lalu Allah memberi petunjuk manusia jalan yang baik serta jalan yang buruk, dan manusia tinggal memilih. Siapapun yang memilih jalan baik akan selamat, dan siapapun yang memilih jalan yang buruk pasti akan celaka. Demikian juga Allah memberi petunjuk kepada makhluknya, hewan-hewan, berupa naluri. Bagaimana seekor lebah, dia tahu tempat-tempat untuk mencari makannya, mencari makanan. Bagaimana burung memiliki naluri atau insting untuk mengetahui tempat-tempat yang cocok untuk dia, tempat untuk mencari rezeki dan makan dia, tempat untuk membuat sangkar dan tempat tinggal dia. Bahkan di antara hewan-hewan tersebut mampu membuat rumah dan sangkar yang begitu rumit. Siapa yang memberi petunjuk kepada hal tersebut? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan fahada, yaitu memberi petunjuk. Taib. Qala Allah Ta'ala walladzi akhrajal mar'a. Maknanya walladzi akhraja minal ardi ma tar'ahu dawabukum. Dialah yang telah mengeluarkan dari bumi, yaitu menumbuhkan apa-apa yang menjadi tempat gembala hewan ternak kalian. Maksudnya apa? Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan sebagai tempat untuk mengembala hewan-hewan ternak. Ini sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan air hujan, lalu dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan bumi yang gersang dan kering sehingga menjadi hijau dan indah. Qala Allah Ta'ala faja'alahu ghutha'an ahwa. Maknanya fasayyarahu hashiman yabisan ma'ilan ilis sawadi ba'da an kana akhdara ghadda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuhan tersebut, rerumputan tersebut kering, hancur, berubah warnanya yang asalnya hijau menjadi apa? Kecoklatan. Menjadi kecoklatan yang bisa diterbangkan oleh angin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut, menjadikannya mati, mengering, sehingga warnanya berubah menjadi kecoklatan yang asalnya hijau, indah.
Ini semuanya menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat apa? Al-ulya, yang memiliki nama Al-A'la. Allah taala yang memiliki nama Al-A'la maknanya adalah zat yang paling maha tinggi. Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah menuliskan takdir manusia dan memberi petunjuk manusia. Dialah yang menjadikan sumber rezeki manusia berupa tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala tumbuhkan sebagai bahan makanan bagi ternak-ternak mereka. Ini semuanya Allah lakukan sebagai bentuk apa? Anugerah dan nikmat serta perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia. Maka dari itu Allah berhak untuk disucikan namanya dari segala hal yang tidak patut baginya, dari segala hal yang tidak layak baginya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang memiliki nama yang paling indah dan memiliki sifat yang paling mulia dan sempurna. Qala Allah Ta'ala sanuqri'uka fala tansa. Maknanya sanuqri'uka ayyuhar rasul al-Qur'ana. Kami akan membacakan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Wa najma'uhu fi sadrika wa lan tansah. Dan kami akan mengumpulkan di dalam dadamu sehingga kamu tidak akan pernah melupakannya. Fala tusabiq Jibril fil qiraah, maka jangan mendahului malaikat Jibril dalam membaca Al-Qur'an kama kunta taf'alu, sebagaimana yang pernah kamu lakukan, hirson ala alla tansah, dengan harapan, dengan tujuan supaya tidak melupakannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril dengan wahyu. Nah, ketika malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut ketinggalan. Sehingga beliau buru-buru mengikuti bacaan malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril belum selesai membacanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan supaya tidak terburu-buru dalam mengikuti bacaan malaikat Jibril. Akan tetapi tunggulah malaikat Jibril sampai selesai. Begitu selesai baru engkau baca, dan Allah Ta'ala akan mengumpulkan, artinya menguatkan hatimu untuk menghafal Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril, sehingga engkau tidak akan pernah melupakannya lagi. Qala Allah Ta'ala illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Maknanya illa ma sya'allahu an tansahu minhu li hikmatin, kecuali apa yang Allah kehendaki kamu untuk melupakannya karena satu hikmah. Innahu subhanahu ya'lamu ma yu'lanu wa ma yukhfa, karena sesungguhnya Dia yang maha suci mengetahui apa yang diterang-terangkan ataupun apa yang disembunyikan. La yakhfa alaihi syai'un min dzalik, tidak ada satupun tersembunyi dari hal itu. Maksudnya apa? Maksudnya jika Allah Subhanahu wa taala akan membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, dan Rasulullah SAW tidak akan melupakannya kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya kecuali Allah menjadikan Rasulullah SAW melupakan wahyu yang diturunkan dengan alasan hikmah. Ada satu hikmah,
Apa di antara hikmahnya, yaitu apa? An-nasakh. Maksudnya apa? An-nasakh itu Allah ingin mengangkat dan menghapus satu ayat atau satu hukum dari ayat tersebut. Di antara bentuk nasakh yang ada dalam Al-Quran, itu banyak bentuknya. Di antaranya adalah yaitu apa? Allah memberitahukan bahwa ayat ini dinasakh dan dihapus, lalu diganti dengan ayat yang lain yang sama atau yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak menasakh, tidak merangkat satu ayat kecuali kami mendatangkan yang semisal atau yang lebih baik. Kecuali kami mendatangkan yang lebih baik atau yang semisal. Nah, di antara hal yang menasakh Al-Quran yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW melupakan satu ayat sehingga ayat tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tercantum dalam Al-Quran, dihapus secara lafadznya maupun dihapus secara hukumnya. Karena nasakh ini adalah termasuk yang ada dalam syariat Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah an-nasakh, ini bisa belajar di usul fikih, yang mana di situ akan dijelaskan secara detail dan terperinci tentang an-nasakh yang ada dalam Al-Quran maupun an-nasakh yang ada dalam as-sunnah. Baik. Qala Allah Ta'ala, wa nuyassiruka lil yusra. Maknanya, wa nuhawwinu 'alaikal 'amala bima yurdillaha minal a'malil lati tudkhilul jannah. Dan kami akan memudahkan bagimu amal yang dengannya Allah meridhai dari amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat Islam, syariat mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah dasar daripada syariat Islam, yaitu apa? Syariat yang mudah. Syariat yang mudah dan tidak mempersulit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi pilihan atau tidak diberi suatu pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah untuk umatnya. Karena sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yang sangat kasih sayang kepada umatnya, sehingga syariat Islam yang sekiranya memberatkan umatnya, Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini jelaskan, wa nuyassiruka lil yusra, kami akan memudahkan kepadamu untuk hal-hal yang mudah. Dan kemudahan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah juga kemudahan untuk umatnya. Kemudahan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah kemudahan untuk umatnya. Baik, qala Allah Ta'ala, fadzakir in nafa'atiz dzikra, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maknanya, fa'idzin nasa bima nuhihi ilaika minal Qur'an. Berilah wasiat, wejangan, nasihat kepada manusia dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran. Wa dzakirhum ma damatiz dzikra masmu'ah, dan ingatkanlah mereka selama pengingat itu didengar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya
supaya tetap dan selalu memberikan nasihat kepada umatnya selama nasihat tersebut didengar. Selama nasihat tersebut didengar, artinya selama nasihat tersebut diterima dan didengar dan ditangkap oleh umat manusia. Karena nasihat itu tidak semuanya menerima dan mengamalkannya. Nanti akan ada penjelasannya, siapa-siapa yang menerima dan mengamalkan nasihat dan siapa-siapa yang menolak dan meninggalkan nasihat. Lah, yang dimaksud dengan nasihat bermanfaat di sini adalah nasihat yang sampai kepada umat manusia, baik yang mukmin maupun yang non mukmin. Nasihat sampai kepada mereka supaya supaya menjadi hujjah bagi mereka bahwa mereka telah mendengarkan nasihat, telah mendengarkan dakwah, telah mendengarkan tentang agama Islam. Qala Allah Ta'ala, sayadzakkaru man yakhsha. Maknanya, sayatta'idhu bimawa'idhika man yakhafullah. Akan menerima nasihat, akan mengikuti mau'izah dan wejangan. Siapa mereka? Itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu alladhi yantafi'u bil mau'izah. Karena merekalah atau dialah orang-orang yang mengambil manfaat dari wejangan, dari nasihat. Maksudnya apa? Maksudnya jika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan mau'izah kepada siapapun, baik yang muslim ataupun non muslim, diperintahkan untuk sampaikan supaya mereka mendengar dan ada hujjah bagi mereka. Lalu di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yang benar-benar mengambil nasihat, yang benar-benar mengikuti nasihat, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, orang yang menolak nasihat, siapa mereka? Allah Ta'ala, wa yatajannabuhal ashqa. Maknanya wa yabta'idu 'anil mau'izati wa yanfiru minha al-kafiru, dan akan menjauh dari mau'izah, menjauh dari nasihat. Artinya menolak nasihat. Mereka mendengar tapi menolak dan tidak mau mengikuti. Bahkan lari atau melarikan diri dari nasihat tersebut. Siapa? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu asyaddan nasi syaqa'an fil akhirah lidukhulihi fin nar. Karena mereka, orang yang tidak beriman kepada Allah, adalah manusia yang paling sengsara di akhirat nantinya. Kenapa mereka sengsara? Karena mereka masuk ke dalam api neraka, dan tidak ada manusia yang lebih sengsara daripada manusia yang masuk ke dalam api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa nasihat, mau'izah, ajakan kepada kebaikan, itu akan diterima oleh orang-orang yang beriman, takut kepada Allah, dan akan ditolak oleh orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang paling sengsara, yaitu para penghuni api neraka. Nah, nasihat atau mau'izah tersebut adalah segala hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nasihat yang disampaikan oleh dai sekarang. Jika ada seorang dai, ada seorang wa'id,
yaitu orang yang memberi nasihat kepada orang lain. Jika dia memberikan nasihat berupa apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah nasihat yang benar. Qala Allah Ta'ala, alladzi yaslan naral kubra. Maknanya alladzi yadkhulu naral akhiratil kubra, yaitu orang yang masuk ke dalam api akhirat yang besar, yuqasi harraha wa yu'anihi abada, yang merasakan panasnya api neraka serta apa yang menimpa mereka dari siksa tersebut selamanya. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu orang yang paling sengsara adalah orang yang menolak nasihat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menghuni neraka, neraka yang besar dan sangat panas. Mereka kesakitan di dalamnya dan merasakan panasnya api neraka tersebut. Dan yang mendapatkan hal tersebut tidak lain kecuali siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah serta kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Maknanya, "Tsumma yakhludu fin nari." Bihaitsu la yamutu fiha fayastarihu mimma yuqasihi minal azab wa la yahya hayatan thayyibatan karimatan. Kemudian orang yang menolak nasihat tersebut itu akan masuk ke dalam api neraka, yang mana di dalam api neraka tersebut mereka tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati sehingga apa? Azab tersebut berhenti. Dan tidak hidup sehingga apa? Terlepas dari azab tersebut. Ini adalah siksaan bagi orang-orang yang apa? Tidak beriman dan tidak menerima nasihat tersebut. Nah, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah tidak lain apa? Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Siapapun yang menolak Islam, maka dia adalah manusia paling sengsara, akan kekal di api neraka, tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Tidak hidup, tidak mati sehingga apa? Istirahat atau berhenti azabnya, atau tidak hidup sehingga apa? Keluar dari azabnya. Jadi ini adalah orang yang menolak Islam, orang yang tidak mau menerima Islam. Azabnya seperti itu. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka. Maknanya qad faza bil matlubi man tatahhara minasyirki wal ma'asi. Telah benar-benar beruntung dengan tujuan atau harapannya orang yang mensucikan diri mereka dari kesyirikan dan maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya dia mensucikan dirinya dari perbuatan kesyirikan dan maksiat. Karena apa? Karena kesyirikan itu adalah najis. Maksiat adalah kotoran, yang mana najisnya syirik dan kotoran maksiat itu membuat hati menjadi hitam. Nah, ini perlu disucikan. Bagaimana mensucikannya? Yaitu dengan bertaubat dan istighfar. Bertobat dari perbuatan syirik, istighfar dari maksiat. Karena syirik adalah kotoran dan najis, sebagaimana kencing dan kotoran manusia itu najis yang harus disucikan, demikian juga syirik dan maksiat adalah
kotoran dan najis yang harus disucikan. Bedanya kalau najis atau kotoran yang zahir itu mensucikannya dengan apa? Dengan air dan wudu. Tapi kalau kotoran dan najis tersebut adalah najis yang batin, tidak terlihat, itu mensucikannya adalah dengan taubat dan istighfar. Karena kotoran yang mengotori manusia itu ada dua macam. Kotoran yang zahir dan kotoran yang batin. Kotoran yang zahir semua benda-benda najis seperti kencing, darah dan lain-lainnya. Ini kotoran zahir. Sedangkan kotoran batin adalah kesyirikan, maksiat, bid'ah. Ini semuanya adalah kotoran yang mengotori hati manusia. Maka siapapun yang mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran tersebut, maka dia adalah orang yang beruntung. Qala Allah Ta'ala wa dzakara isma rabbih fa shalla. Maknanya wa dzakara rabbahu bima syara'a min anwa'iz dzikr wa adda as-salata bis sifatil matlubati li adaiha. Nah, orang yang beruntung tersebut juga menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhannya dengan zikir yang disyariatkan. Perhatikan, menyebut nama Allah, berzikir dengan zikir yang disyariatkan oleh Allah atau oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengerjakan salat dengan cara yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah termasuk orang yang beruntung, selain mensucikan dirinya juga beramal. Jadi enggak hanya sekedar apa? Membersihkan hatinya dari kesyirikan dan apa? Kemaksiatan, tapi juga beramal berupa zikir dan salat. Nah, zikir ini adalah zikir yang Allah perintahkan, bukan zikir asal zikir atau zikir yang dibikin-bikin, tapi zikir yang Allah syariatkan, zikir yang Rasulullah SAW perintahkan dan anjurkan, seperti tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, kemudian hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Ini semuanya adalah zikir yang Allah perintahkan dan Allah anjurkan. Kemudian salat sesuai dengan cara yang Allah minta, yang Allah inginkan. Cara salat yang Allah minta dan Allah inginkan adalah cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin salat dengan benar, salatlah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah ciri salat orang yang beruntung dan selamat. Adapun orang yang tidak beruntung meskipun salat, itu adalah orang yang apa? Salatnya tidak sesuai dengan tuntunan atau lalai dari salatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang salat tapi lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Jadi yang dimaksud salat di sini adalah salat yang sesuai dengan tata cara yang diajarkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam dua ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, dalam tarbiyah, dalam mendidik diri seseorang, itu yang pertama kali dilakukan adalah membersihkan
Bukan beramal dulu, tapi apa? Membersihkan hatinya dari kotoran syirik dan maksiat. Lalu diisi dengan amal soleh. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan dirinya lalu beramal soleh. Makanya dalam dunia pendidikan, dalam dunia tarbiyah, ketika mendidik anak, yang pertama kali dikedepankan apa? Yaitu tasfiyah, membersihkan, tazkiyah, membersihkan diri anak tersebut dari perbuatan-perbuatan yang buruk untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dari sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang mulia, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Lalu baru diisi dengan apa? Dengan pendidikan, dengan wejangan-wejangan, dengan amalan-amalan dan yang lainnya. Baik. Qala Allah Ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata dunya. Maknanya, bal tuqaddimuna al-hayata dunya wa tufaddilunaha 'ala al-akhirah 'ala ma bainahuma min tafawutin 'azimin. Akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia dan mengutamakannya atas kehidupan akhirat. Padahal antara keduanya ada perbedaan yang sangat jauh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sifat manusia itu selalu apa? Mendahulukan sesuatu yang instan daripada sesuatu yang jangka panjang. Dunia adalah sesuatu yang instan, sedangkan akhirat adalah sesuatu yang jangka panjang dan abadi. Dan sifat manusia itu apa? Selalu mendahulukan yang instan. Ini dalam kehidupan manusia kita melihatnya itu sangat jelas bagaimana manusia itu apa? Mencari hal-hal yang instan selalu. Dalam mencari uang, mencari rezeki, mencari yang instan, yang mudah, yang cepat didapat. Hatta dalam masalah makan dan minum pun mencari yang instan. Padahal yang instan-instan itu biasanya apa? Merusak. Nah, demikian juga kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang instan dan segera habis. Beda dengan kehidupan akhirat yang memiliki masa jangka panjang yang tak terbatas. Maka dari itu Allah mengingatkan manusia apa? Supaya tidak mementingkan sesuatu yang instan dari kehidupan dunia dan mementingkan kehidupan yang jangka panjang dan abadi di akhirat. Baik, Afan, udah masuk waktu sholat belum? Sudah masuk waktu sholat? Kalau sudah masuk waktu sholat, kami mohon untuk muadzin untuk azan. Baik, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa. Maknanya walal akhiratu khairun wa afdal minad dunya wa ma fiha min muta'in wal ladzatin. Dan benar-benar akhirat itu lebih baik dan lebih utama daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya, baik dari kenikmatan, kelezatan dan yang lainnya. Di dunia ada kenikmatan, di dunia ada kelezatan, tapi kenikmatan dan kelezatan yang ada di akhirat lebih baik, lebih utama. Wa adwam lianna ma fiha min na'imin la yanqati'u abada, dan lebih lama karena apa yang ada di dalam akhirat dari kenikmatan dan kelezatan itu tidak akan pernah terputus selamanya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kehidupan dunia itu ada kenikmatan, kehidupan dunia itu ada kelezatan,
Demikian juga kehidupan akhirat, ada kenikmatan dan kelezatan. Hanya saja kehidupan akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik dan lebih utama daripada kehidupan dunia dari berbagai sisi. Yang pertama dari kenikmatan itu sendiri, lebih nikmat kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Lebih lezat kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan satu lagi yaitu lebih kekal, lebih lama, karena kehidupan dunia adalah sementara, sedangkan akhirat adalah kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Qala Allah Ta'ala, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maknanya inna hadzal ladzi dzakarna lakum minal awamiri wal akhbari la fis suhufil munazzalati min qablil Qur'an. Sesungguhnya hal ini yang kami sebutkan kepada kalian dari perintah-perintah, kabar-kabar, benar-benar pernah ada pada kitab-kitab suci sebelumnya, kitab suci sebelum Al-Quran. Hiya suhuful munazzalatu ala Ibrahim wa Musa alaihima assalatu wassalam, yaitu kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi kandungan surat Al-A'la ini sudah Allah turunkan sebelum Al-Quran kepada dua orang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan wahyu atau kitab-kitab suci sebelumnya itu saling membenarkan. Saling apa? Membenarkan. Al-Quran membenarkan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Demikian juga kitab suci sebelum Al-Quran membenarkan akan datangnya Al-Quran, karena semuanya datangnya dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saling membenarkan. Seandainya berbeda, itu saling apa? Saling rancu dan bertentangan. Akan tetapi karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah saling membenarkan. Dan termasuk di antara wahyu yang Allah turunkan, yaitu surat Al-A'la ini adalah termasuk yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran dari surat Al-A'la yang bisa kita petik dan kita ambil. Yang pertama yaitu tentang sabbihisma rabbikal a'la. Ketika surat ini turun, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat supaya membacanya ketika sujud. Apa yang dibaca ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Itu diambil dari surat Al-A'la. Rasulullah SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah zikir tersebut dalam sujud kalian, yaitu Subhana rabbiyal a'la. Faedah pelajaran yang selanjutnya yaitu bahwa dinukil dari beberapa sahabat selesai membaca surat Al-A'la mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Sebagai bentuk apa? Bentuk melaksanakan perintah. Ketika Allah memerintahkan sabbihisma rabbikal a'la, sebagai jawaban dan pelaksanaannya apa yang dilakukan? Mengucapkan tasbih Subhana rabbiyal a'la. Ini dibaca setelah baca surat ini, sebagaimana dinukil dari beberapa sahabat. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari surat ini yaitu bahwa sebab menerima
nasihat dan menerima wejangan atau mau'izah adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah dia menerima nasihat. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari surat ini yaitu pentingnya mensucikan diri dari segala macam kotoran dan najis, baik yang zahir maupun yang batin. Pentingnya mensucikan diri dari segala macam kotoran dan najis, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir jelas yaitu mensucikan diri dengan berwudu, mandi, atau membasuh dengan air, mencucinya dengan air. Adapun kotoran dan najis yang batin, yang tidak nampak, yaitu berupa kesyirikan, bid'ah dan maksiat, mensucikannya adalah dengan taubat dan istighfar. Itu adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari surat Al-A'la. Nas'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.